Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliana Feria Lestari dengan NIM B1C1230045. Saya akan menjelaskan materi mengenai MIPA dan jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Hasil Tanaman Palma. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Tanaman botani dan penyebaran dan potensinya MIPA. Identitas MIPA verticans atau famili Erkanse, subfamili Nepoidea atau Planarium esturain yang berumpun sering disebut MIPA atau NIPA. Habitat dan penyebaran MIPA tumbuh di muara sungai, lahan payau atau berkis dan mangrove di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan sebagainya daerah Pasifik. Penting pada ekosistem pesisir dan berpotensi besar sebagai sumber nira atau SAP dan biomasa. Potensi MIPA sumber nira atau table sap untuk gula, gula merah, minuman fermentasi, bioetanol. Juga bahan baku serat dan energi dari sisa tandan atau daun. Banyak studi pemanfaatan agroindustri dan energi. Selanjutnya yaitu morfologi buah, bagian-bagian dan komposisi kimia pada MIPA. Morfologi MIPA, buah tersusun dalam inflorescence, bola besar yang terdiri dari banyak buah kecil, fructose, buah dan endosperm muda, dimanfaatkan sirup, tepung, foto, dan diagram perkembangan buah tersedia di beberapa studi. Bagian yang dimanfaatkan, yang pertama itu ada nira SAP dari tanda bunga, kedua endosperm atau inti buah muda digunakan jadi tepung atau pangan, yang ketiga yaitu serat, daun atau limbah untuk bahan bakar. Selanjutnya yaitu ada komposisi kimia pada MIPA. Nira mengandung gula, sukrosa, glukosa atau fruktosa dengan Brix tinggi. Buah endosperm mengandung pati, serat, beberapa fenolik atau antioksidan. Beberapa studi karakteristik fitokimia dan aktivitas antioksidan. Komposisi persis bervariasi menurut umur buah dan lokasi. Panen dan pasca panen pada MIPA. Panen nira sistem tapping pada tanaman bunga ware trapping atau sistem tertutup untuk menjaga higienis. Nira mudah terfermentasi, penyimpanan dan sanitasi penting untuk mutu. Ada penelitian untuk sistem penampungan tertutup untuk produksi bioetanol. Panen buah, buah dipanen untuk diambil endosperm, diolah jadi tepung atau kue, atau diproses. Pasca panen meliputi pembersihan, pengeringan, atau pengolahan cepat karena tingkat perusakan atau fermentasi tinggi. Selanjutnya ini ada gambar MIPA. Selanjutnya yaitu tentang tanaman botani dan penyebaran dan potensi pada jernang. Identitas jernang adalah resin merah atau dragon ball yang berasal dari buah beberapa spesies Rhaton genus Demors, contoh Demors Draco, Demicard, dan sebagainya, termasuk spesies endemik di Asia Tenggara. Penyebaran ditemukan di hutan tropis Sumatera, Kalimantan, Aceh, Jambi, dan beberapa daerah Asia Tenggara. Tumbuhan rotan hidup di bawah tajuk hutan atau semi-shade. Potensi jernang sebagai produk non-kayu hutan atau resin bernilai tinggi. Selanjutnya yaitu ada morfologi buah, bagian-bagian dan komposisi kimia pada jernang. Morfologi jernang, rotan penghasil jernang umumnya berbentuk liana atau rotan berumpun. Buah berbiji kecil yang menghasilkan getah atau resin berwarna merah ketika diiris atau saat matang. Buah dan resin adalah bagian utama yang diambil. Selanjutnya itu ada komposisi kimia. Resin mengandung senyawa polifenolik, flavonoid, dan senyawa khas yang dikenal sebagai dracorhodin atau dracorhordin. Senyawa bioaktif yang dilaporkan punya aktivitas mikroba, antivirus, anti kanker, atau sitoksis dalam beberapa studi. Komposisi bervariasi antara spesies, ada penelitian karakterisasi, fisik-kimia, dan beberapa jenis jernang. Selanjutnya yaitu ada panen dan pasca panen pada jernang.
Panen tradisional, secara tradisional, buah rotan dikumpulkan melalui diekstraksi getah resin melalui metode basah atau pengeringan sederhana. Teknik tradisional melibatkan perajangan buah dan penjemuran atau ekstraksi. Pasca panen, pengeringan, pemurnian, penghilangan kotoran, dan pengemasan atau ekspor atau bahan baku farmasi atau industri pewarna. Kualitas dipengaruhi oleh metode ekstraksi dan pengeringan. Selanjutnya itu ada teknologi proses dan produk turunan. Produk tradisional dan komersial, resin jernang sebagai obat tradisional anti mikroba, anti inflasi, dan pewarna alami. Bahan bahan alami dan bahan vernis dan bahan baku farmakologi. Penelitian ekstrak untuk senyawa bioaktif. Resin bernilai tinggi di pasar internasional. Selanjutnya itu ada teknologi ekstraksi. Penelitian mengkaji metode ekstraksi basah versus metode lain untuk memaksimalkan yield dan mutu. Ada juga studi untuk standarisasi mutu dan rantai nilai industri. Berikut adalah gambar jernang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.